Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Hairul Lutfi SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Mataram, batch 1 tahun 2025. Sekaligus sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Mumbulsari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi pelajaran pendidikan agama Islam pada kelas 4 semester 2 dengan tema beriman kepada Nabi dan Rasul, subtema sifat-sifat wajib bagi Rasul dan sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Dan pada video pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya video ini, mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sebelum kita mulai berdoa, coba duduknya dirapikan, duduk yang manis. Kursinya dia teratur dulunya ya. Nah, Pak Guru absen dulu ya. Siapa yang kita masuk hari ini? Yang kami sebut namanya tolong Adir gitu ya. Kami Aslam Manaja. Ahmad Fatih Al-Habsyi, Atika Rehan Nopiana, Bayu Hermawan, Dipa Gali Ananda, Jihan Safa Amala, Junita Sari, Hairin Nismara, Azmi Maulana. Tidak masuk ya, sakit ya. Mari sebelum kita mulai pembelajaran, aspeknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang berdoa dan kita juga membaca juz 30 ayat pendek ya. Silakan mulai berdoa, kita keras pimpin doa. Rasa nasionalisme kita. Mari sebelum kita mulai belajar, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri semuanya. Indonesia.
Pak Guru lanjutkan materinya, Pak Guru ingin tahu, masih ingat tidak pelajaran minggu kemarin? Caranya adalah dengan cara tepuk. Tepuk 1, 2, 3. Siapa yang salah tepuknya itu yang jawab pertanyaan Pak Guru ya. Oke, siap. Tepuk 1. Nah, silakan maju. Kalau Pak Guru bilang 1, jangan tepuk. Oke. Silakan. Oke. Soalnya adalah apa arti iman? Apa? Ya, percaya. Bagaimana betul? Betul. Kita aplaus dulu. Soal kedua, tepuk 1, tepuk 2, 1, 2, tepuk 3. Oke, maju. Ya, soal selanjutnya. Sebutkan jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. 25. Bagaimana betul? Betul. 1, 2, tepuk 1, tepuk 2, 3. Laki-laki dewasa yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib menyampaikannya ke orang lain tersebut. Rasul, bagaimana betul? Betul. Untuk Mas Daniel. Oke. Kita akan mempelajari tentang sifat wajib dan sifat sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Ya. Ya, adapun ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama ya, melalui media persentase digital. Ya. Peserta didik dapat menyebutkan 4 sifat wajib dan 4 sifat rasul. Jadi anak-anak nanti setelah belajar ini bisa menyebutkan 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab. Ya, peserta didik dapat membedakan 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi. Nanti kita akan berdiskusi ya. Peserta didik dapat mengaplikasikan atau bagaimana kalian itu berlaku atau sikapnya sesuai dengan sifat wajib bagi Rasul di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi materi ini, setelah kita mempelajari materi ini, anak-anak nanti kalian akan bagaimana berakhlak seperti Rasulullah SAW. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, hari ini kita berada di poin nomor 4. Rukun iman ada berapa anak? Rukun iman itu ada 6. Sekarang materi kita berada di rukun iman yang keberapa? Ya, iman yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Oke, lanjut. Ya, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ya ada 25. Anak-anak apa enggak semua? Atau kita nyanyikan? Oke, siap nyanyi? Siap. Are you ready? Yes. Oke, 1, 2, 3. Itu adalah 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui selaku umat Islam. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang anak-anak kita akan menonton sebuah video pembelajaran yaitu tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Silakan anak-anak perhatikan, simak videonya baik-baik. Ya. Ya, silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah mengangkat seseorang menjadi Rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki Rasul? Yuk kita pelajari hari ini. Sifat-sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Fatona, artinya cerdas. Tabligh, artinya menyampaikan. Kebalikan dari sifat wajib Rasul yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki Rasul. Yang pertama, ada kibir atau bohong. Kedua, khianat atau berkhianat. Baladat atau bodoh. Kitman atau menyembunyikan. Rasul mempunyai sifat sidik, artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Rasul tidak pernah berbohong atau kibir. Tabligh artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikan sedikit pun atau hikmah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati manusia dengan sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. Fatona artinya cerdas. Dengan kecerdasannya, para Rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah atau bodoh atau berada. Sahabat solih, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Iya, kita meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari sifat-sifat mustahil. Caranya, dengan selalu berucap dan bertindak dengan benar, berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar. Nah, kita lanjut ya. Tadi tentang sifat wajib ya, sifat wajib dan sifat mustahil. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan lagi berdasarkan dengan video yang tadi. Pak Guru akan menjelaskan lagi yang tadi ya. Sini ada pertanyaan nih. Apa sifat wajib Rasul itu? Siapa bisa jawab Pak Guru? Apa sifat wajib Rasul itu? Yang bisa menjawab angkat tangan. Sofyan, kira-kira sifat wajib itu apa? Sifat yang harus ada pada. Oke. Sifat wajib itu ini ya. Nah, sifat wajib itu sifat yang harus dimiliki Rasul. Itu namanya wajib. Sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Kemudian yang selanjutnya kita lihat. Nah, sifat mustahil. Nah, kembalikan dari sifat wajib. Apa itu sifat mustahil? Coba, sifat mustahil. Oke, berikan hapus dulu untuk Najila. Sifat tadi Najila apa? Ya, sifat yang tidak ada pada diri Rasul. Kita lihat ya. Ya, jadi ya sifat yang tidak mungkin ada pada sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Itu namanya sifat mustahil. Jadi ada sifat wajib dan sifat mustahil. Kemudian selanjutnya, nah ini dia. Sifat wajib itu ada 4. Yang pertama, sidik. Artinya, yang kedua, amanah.
artinya dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga adalah artinya yang keempat patona artinya. Oke, supaya lebih mudah dihafal kita tepuk sifat wajib bagi Rasul. Ya, tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik artinya jujur, amanah artinya dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatona artinya cerdas. Itu adalah 4 sifat wajib bagi Rasul. Ya, sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatona artinya cerdas. Kalau sifat mustahil ada berapa? Ya, sama, ada 4 lawan dari sidik, amanah, tabligh, fatona. Kita lihat sifat mustahil bagi Rasul. Ya, sifat mustahil bagi Rasul ada 4. Nah, coba kizib. Apa itu kizib? Khianat artinya kitman, menyembunyikan. 4 balada artinya kita tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Sidik artinya bohong, khianat artinya berkhianat, kitman artinya menyembunyikan, balada artinya bodoh. Jadi ada 2 sifat wajib dan sifat mustahil. Kira-kira dari 2 sifat ini yang mana yang harus kita tiru nih? Sifat? Oke, sifat wajib. Tadi sifat wajib kita ada berapa? Yang pertama, apa di sini? Yang kedua, apa itu amanah? 3, apa itu tabligh? 4, fatona apa itu fatona? Cerdas. Baik, kita lanjut slide berikutnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi sifat wajib lawannya sifat mustahil. Kalau sidik lawannya adalah kizib. Tadi sidik itu artinya apa? Jujur. Kalau kizib, misalnya kalau jujur pasti lawannya bohong. Kedua, amanah apa arti amanah tadi? Kalau khianat, nomor 3, tabligh apa artinya? Kalau kitman, menyembunyikan. 4, fatona artinya? Kalau ada ini sifat wajib dan sifat mustahil yang berlawanan ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok. Pak Guru akan membagi kelompok kalian menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok isinya 4 orang. Ya, nanti ada tugas dari Pak Guru untuk diselesaikan. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 ada di depan, bawa buku tulisnya, bawa buku tulis sama buku paketnya. Kelompok 1 ada di depan, kelompok 1, ambilnya kelompok 1, baris 1, kelompok 1. Oke, perhatikan semua. Ini ya. Sekarang, sudah. Oke, kelompok 1 ke sana, kelompok 1. Oke, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4, kelompok 5, majuan ya. Silakan yang ini ya. Ya, kita tunggu perintah dari Pak Guru dulu ya. Tunggu perintah dari Pak Guru. Pasangkan ya sifat wajib bagi Rasul sama artinya ya. Yang paling yang di atas. Ya sudah ada contohnya ya. Jadi lihat Pak Guru nih. Yang ini contohnya yang sudah ada tanda panahnya. Sidik tanda panahnya ke arah jujur. Berarti yang kedua itu tanda panahnya kemana? Terus ya. Kemudian yang kedua yang di sini. Yang di sini itu ini sifat wajib, ini sifat mustahil. Berarti lawannya yang dicari. Sidik itu yang mana lawannya? Kasih dia tanda panah.
Nanti semua. Terus. Oke, ada yang sudah jadi? Oke, kelompok 1 sudah jadi, dikumpulkan. Silakan kelompok 1 kumpulkan. Oke, kelompok 2 sudah jadi belum? Oke, silakan. Oke, kelompok 3 ya. Oke, kita akan persentase maju ke depan satu persatu, satu kelompok ya. Kita akan memakai media wall ya. Silakan kelompok 1 dan nanti sesuaikan jawabanmu sama yang di sini ya. Oke, aku akan gunakan. Silakan maju. Kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1 ya. Tekan. Terus geser. Kemana dia? Nanti kamu geserkan. Patoran ini mana? Kasih tahu kamu jawabanmu. Patoran itu mana? Ini. Ini patoran ini mana? Oke, kita sini ya. Nah, ini tekan. Nah, sudah ada jawaban. Ini ada pasangannya Sidik. Kasih tahu kamu. Sidik, yang mana pasangannya? Oke, jujur. Oke, kemudian Tablik. Mana dia? Tadi Tablik. Yang mana pasangannya Tablik? Oke, menyampaikan. Oke, terakhir Amanah. Tarbar. Oke, nah sekarang kita cek jawabannya. Kita akan submit answer. Kita akan cek jawabannya betul atau salah. 1, 2, 3. Oke, ternyata kelompok 1 dapat 100. Berikan penunjuk kelompok 1. Oke. Lanjut kelompok 2. Oke, kelompok 1 nilainya 100. Oke, kelompok 2. Ya, kelompok 2. Langsung dijawab di sini ya. Oke, silakan. Jawabannya sesuaikan sama yang ini. Sesuaikan sama yang ini jawabannya. Oke. Ya, nomor 1 Sidik. Yang mana Sidik? Oke, terus Amanah. Oke, mantap. Tablik. Akan geser. Oke, mantap. Oke, Fatona. Oke, silakan teman-teman submit answer. Kita lihat jawabannya. Oke, kita cek dulu. Salah berapa? Salah berapa yang ini? Ya, lihat tulisan yang muncul. Hianat, yang mana jodohnya hianat? Lawannya gitu ya. Hianat lawannya. Oke, klik. Oke, betul. Terus balada. Oke, betul. Terus
Kitman. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. 100 untuk yang kedua. Oke. Lanjut kelompok 3. Silakan maju ke depan. Oke, ini jawabannya kelompok 3. Kita yang pertama dulu, yang tablik. Dia jawaban dulu, tabliknya mana? Tablik. Sesuaikan jawabannya sama lembar jawabanmu ya. Tablik. Oke. Terus sesuaikan jawabannya sama lembar kerja yang kamu kasih. Amanah. Oke. Kemudian sidik. Tekan kemudian lepas. Tekan kemudian lepas. Ya, terus pas di kotanya ya, pas di kotanya. Oke, pas di kotak. Oke. Pas, lepas. Oke. Terakhir, patona cerdas. Oke. Kita lihat jawabannya, submit answer. Oke, betul berapa? Betul 100. Silakan lawan sifat wajib dan sifat mustahil. Jawabannya ya, sama lembar jawabannya. Balada. Balada. Ayo. Balada. Oke, betul. Baru salah satu ya, ini caranya baru salah satu kelompok. Kizit. Kizit. Oke, betul. Kemudian Kitman. Kalau masih untuk kelompok 3. Sekali lagi berikan aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4, sesuaikan jawabannya. Sesuaikan jawabannya. Kita lihat. Oke, silakan. Sesuaikan jawabannya. Ya, Aisyah Zahra tugasnya menggeser. Rizky kasih tahu jawabannya. Tekan kemudian geser. Ya. Nah, di mana pasangannya? Patona. Lepas. Oke. Kemudian sidik. Ya. Oke. Kemudian tablik. Tablik. Oke. Kemudian amanah. Oke, coba kita cek. Silakan cek kelompok 4 submit answer. Oke, iya 100. Untuk poin pertama nilai kelompok 4 100. Kemudian yang kedua, silakan. Kalian tinggal mengklik saja. Lihat tulisan yang muncul ya. Lihat tulisan yang muncul. Oke. Kitman sudah ya. Lanjut Kizit. Oke, 100. Kemudian Balada. Oke. Terakhir kita lihat Hianat. Oke, berikan kelompok 4. Dua-duanya dapat 100. Ingat betul caranya ya. Sekali lagi berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, kelompok D. Ya, kita cek untuk kelompok 5. Patona, sesuaikan sama LKPD-nya, lembar kerjanya. Ramlan kasih tahu Zahra. Jawabanmu kasih tahu Zahra. Sesuai sama lembar jawabannya. Oke, Patona. Terus. Oke. Kemudian Sibik jujur. Terus ya amanah. Ya, terus oke, silakan submit answer. Salah berapa? Salah 2. Kelompok 5 untuk poin yang pertama salah 2. Kita lihat. Ya, Ramlan silakan kasih tahu jawabannya. Kizit, lawannya Kizit.
Kemudian balada. Oke. Kemudian Kitman. Oke. Yang terakhir hianat. Oke. Untuk poin yang kedua, kelompok 5 dapat 100. Salah berapa saya berarti? Salah 2. Kita nggak perlu kita cek jawabannya sekarang. Ya. Sama-sama kita cek jawabannya sekarang. Amanah berada di mana? Yang mana? Yang mana? Oke, dapat terpercaya. Kemudian tablik menyampaikan. Fatona sini kita cek. Nah, kita cek dulu. Oke, ya. Nah, ini jawaban yang betul ya. Ini jawaban yang betul. Nah, kemudian yang selanjutnya memasangkan ya, sifat wajib dan sifat mustahil. Cek, kita sama-sama cek. Ya, hianat. Yang mana kira-kira ini? Hianat. Yang mana? Amanah ya. Kita klik amanah. Oke, betul. Lanjut. Kita cek lagi. Balada. Yang mana? Yang mana? Balada. Oke. Lanjut. Kizik, nama kizik. Apa? Sidik. Sidik ya? Nah, betul. Terakhir. Kitman. Oke, Kitman. Oke, kita klik. Oke, Kitman tablik. Nah, itu adalah jawaban dari sifat wajib dan sifat mustahil. Kita semangatnya dulu. Tepuk semangat. Kalau sebelum Pak Guru lanjut, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo. Ayo, Zahra mau bertanya? Oke, coba. Ya, bagaimana sifat Fatona? Apa arti Fatona? Cerdas, dapat diaplikasikan atau kita kerjakan setiap hari. Apa bisa? Apa jawabannya? Bagaimana sifat Fatona itu kita kerjakan atau aplikasikan setiap hari? Kalau kita sebagai siswa, kita harus rajin belajar supaya menjadi cerdas atau pintar. Kemudian, siapa lagi ada lagi yang bertanya? Bagaimana cara kita ya menerapkan sifat ya sidik atau jujur dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi bagus pertanyaannya ya. Bagaimana cara kita supaya sifat sidik atau jujur itu dapat kita gunakan sehari-hari? Nah, belajar dari diri kita sendiri dari hal yang kecil ya. Apapun itu, kita harus perbuatan sama mulut ini, perkataan kita harus sama. Itu jujur ya. Nah, misalnya kalau Pak Guru nanya anak-anak, tadi malam sudah belajar atau belum? Harus jujur. Kalau belum belajar ya belum. Kalau sudah belajar, sudah. Kalau ada PR, maka kerjakan tepat waktu. Nah, itu kalau kita sebagai siswa. Baik anak-anak, untuk tanya jawab ya. Tanya jawab mengenai materi hari ini. Kira-kira sudah paham atau belum? Nah, kita cek dulu ya. Mari. Anak-anak semua semuanya ada depan ya. Kita akan bermain kembali. Yang siapa yang mau kelompok 1? Kelompok 1 silakan mewakili. Kelompok 1, kelompok 2, berarti 2-2 nanti. Kelompok 1. Ketua kelompoknya silakan maju. Pilih soal nomor berapa? Yang lain siap ya. Pilih soal nomor berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Silakan ditunjuk soalnya. Ditunjuk soalnya di papan. Nanti Pak Guru yang pilih soalnya. Soal nomor 2. Silakan dibaca. Lawan dari sifat wajib, sidik,
bagi Rasul adalah sifat mustahil. Apa jawabannya? Kizib. Kita cek. Kizib. Di. Oke, bagus. Berikan upload di kelompok 1. Silakan mulai dulu. Nanti caranya adalah begini ya. Tunjuk nomor kelompoknya dulu. Kita kelompok. Tunjuk nomor, tunjuk jawaban. Ya, silakan ditunjuk. Silakan ditunjuk. Oke, nomor 1. Sifat yang harus dimiliki para nabi dan rasul disebut. Silakan ditunjuk jawabannya. Oke. Wajib. Oke, betul. Berikan aku di kelompok 2. Kelompok 3 silakan lanjut. Silakan lanjut lagi. Silakan lanjut. Ya, silakan jawabannya. Tunjuk jawabannya ya. Kitman, kita lihat Kitman. Oke, betul. Ayo silakan maju. Terakhir Rizky, silakan maju nomor 10. Rizky, silakan maju nomor 10. Silakan maju nomor 10. Ya. Sifat yang harus dimiliki para nabi dan rasul disebut. Ayo. C. Sifat wajib. Oke, bagus. Ya. Nah, sudah ya. Jadi semuanya betul ya. Kebetulan kita pada hari ini. Coba anak-anak ya, dari materi yang awal ya tentang sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib itu tadi ada berapa? Nah, sifat mustahil ada berapa? Oke. Sifat wajib. Sebutkan Pak Guru coba. Pertama, sifat. Kedua, yang kedua, sifat mustahil ada berapa? Sebutkan Pak Guru. Izin, khianat, fitnah. Nah, jadi yang mana? Coba angkat tangan ya. Pertama, yang jujur. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus mampu bersikap jujur. Kedua, ya berani karena benar. Yang ketiga, kalau kita berjanji sama orang lain, maka kita harus tepati. Kemudian, yang keempat, menjaga titipan. Ketika misalnya, kalau misalnya kamu dititipkan barang sama orang, ya, kemudian kamu harus menjaga titipan itu. Barang itu kamu harus jaga dengan baik sampai pemiliknya mengambil kembali. Jangan sampai dia berkurang atau jangan sampai rusak. Kemudian yang terakhir adalah patona, rajin belajar. Siapa menjadi anak yang pintar? Kuncinya adalah belajar. Ya, jadi itu kesimpulan kita pada hari ini. Kalian harus mampu berlaku jujur, ya, percaya, dipercayai sama orang lain, bisa menyampaikan informasi dengan benar, dan yang terakhir adalah kalian mampu menjadi anak yang rajin belajar sehingga menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar. Oke, sebelum itu aku tanya dulu nih, bagaimana perasaannya hari ini belajar pendidikan agama Islam? Pilih, dilihat nih dari kelompok 1. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Ada gambar jempol senyum, ada gambar hanya nggak ada jempolnya senyum saja, ada gambar orang mau nangis. Kelompok 1 ini yang mana? 1, 2, 3 yang mana? Yang ini? Oke, sangat senang berarti. Kelompok 2 ini yang mana? Yang ada jempolnya? Ini. Kelompok 3 ini yang mana? Ada jempolnya. Oke, kelompok 4 ada jempolnya juga. Oke, kelompok 5 yang mana dipilih? 3, ada 2, 1. Oke, 1 ada jempol. Kali ini 1 orang ya. Nanti dikerjakan di rumah. Ini ada PR, ada kolomnya di sini. Sifat wajib, pengertian, contoh perilaku sehari-hari sama alasan. Ya.
dikerjakan di rumah ini ya. Oke. Oke, jadi cara mengerjakan PR-nya ya. Cari masing-masing satu contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Contohnya, ini misal jujur, apa contohnya? Amanah, kemudian cerdas, atau fatwanya apa contohnya? Yang kedua, jelaskan alasan mengapa perilaku tersebut mencerminkan sifat wajib. Yang terakhir, buatlah yang di sini ya. Buatlah nih laporan tertulisnya seperti yang tadi. Jelas-jelas semua. Baik, sebelum Pak Guru tutup pelajaran hari ini, minggu depan kita masih berada di tema beriman kepada Rasulullah dengan subtema tujuan Rasul diutus oleh Allah. Mari kita sama-sama tutup pelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas mimpin doa. Baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Baik, sebelum Pak Guru tutup pelajaran pada hari ini anak-anak semua, pesan dari Pak Guru yang pertama, jangan lupa sholat. Yang kedua adalah jangan lupa belajar. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran hari ini kalian mendapatkan ilmu yang barokah dan akan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.